serat dan air yang dianjurkan untuk orang Indonesia per orang per hari. Baiklah, sekian dari saya. Dapat dilanjutkan dengan teman yang lainnya. Kepada Saudari Yunita dipersilahkan. Maaf moderator, tadi saya lupa menurunkan raise hand. Baiklah, pada Saudari Andita Hafsa dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Jadi saya hanya akan menambah sedikit saja. Yang pertama itu pola makan sehat. Pola makan sehat adalah konsumsi makronutrien dalam proporsi yang tepat untuk mendukung kebutuhan energi dan fisiologis tanpa asupan berlebih, sampai juga menyediakan mikronutrien dan dehidrasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak menyediakan energi yang diperlukan untuk proses seluler yang diperlukan untuk fungsi sehari-hari. Sedangkan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil untuk pertumbuhan normal, perkembangan metabolisme, dan fungsi fisiologis. Nah, perubahan pola makan yang direkomendasikan oleh WHO itu antara lain menyeimbangkan asupan energi, membatasi lemak jenuh dan lemak trans, serta beralih ke konsumsi lemak tak jenuh, memperbanyak asupan buah dan sayur, serta membatasi asupan gula dan garam. Perubahan pola makan ini seringnya dilakukan bagi seorang yang ingin diet untuk mengurangi berat badannya. Nah, prinsip penurunan bobot badan ideal itu biasanya seperti berikut. Yang pertama, mengurangi asupan kalori sebanyak 500 sampai 1000 kalori. Akan tetapi asupan minimal kalori sama diet tidak boleh kurang dari 1200 kalori. Ini per harinya. Yang kedua, lakukan olahraga secara teratur. Nah, melansir dari Mayo Clinic, berat badan itu idealnya turun sebesar 0,5 sampai 1 kg dalam seminggu atau 2 sampai 4 kg dalam sebulan. Nah, laki-laki dan perempuan ini mempunyai kecenderungan yang berbeda untuk bisa mendapatkan status gizi lebih atau obesitas. Kalau anak laki-laki itu biasanya mempunyai kecenderungan lebih untuk menjadi untuk bisa jadi gizi lebih itu lebih besar gitu daripada anak perempuan. Nah, prevalensi gizi lebih pada anak laki-laki dan perempuan usia sekolah mengalami peningkatan selama 6 tahun. Berdasarkan data dari National Health and Nutrition Examination Survey, terjadi peningkatan prevalensi gizi lebih pada anak laki-laki dari 14% sampai 18%, sedangkan kalau anak perempuan itu 13,8% sampai 16%. Mungkin sisanya bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, dapat dilanjutkan dengan Saudara Ahmad Sahab. Sebelumnya saya izin share screen moderator. Sini saya akan menjelaskan yang tadi belum dijelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pola makan. Pola makan yang terbentuk gambaran sama dengan kebiasaan makan seseorang. Secara umum, faktor yang mempengaruhi makanan adalah faktor ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, dan lingkungan. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, variabel ekonomi mencukup dalam peningkatan peluang untuk daya beli pangan dengan kuantitas dan kualitas dalam pendapatan menurunkan daya beli pangan secara kualitas maupun kuantitas masyarakat. Pendapat yang tinggi dapat mencakup kurangnya daya beli dengan kurangnya pola makan masyarakat, sehingga pemilihan suatu bahan makanan didasarkan dengan pertimbangan selera dibandingkan aspek gizi. Kecenderungan untuk mengonsumsi makanan impor. Yang kedua, faktor sosial budaya. Pantangan dalam mengonsumsi jenis makanan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dalam kepercayaan budaya adat daerah setempat. Kebudayaan di suatu masyarakat memiliki cara mengkonsumsi pola makan dengan cara itu sendiri. Kemudian ada agama. Dalam agama, pola makan ialah suatu makan yang diawali dengan berdoa sebelum makan dan diawali makan menggunakan tangan kanan. Terus yang keempat, pendidikan. Dalam pendidikan, pola makan ialah salah satu pengetahuan yang dipelajari dengan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan penentuan kebutuhan gizi. Yang kelima, lingkungan. Dalam lingkungan, pola makan ialah berpengaruh terhadap membentuk perilaku makan berupa lingkungan keluarga melalui adanya promosi media elektronik dan media cetak. Yang keenam, kebiasaan.
kebiasaan makan. Kebiasaan makan ialah suatu cara seseorang yang mempunyai kebiasaan makan dalam jumlah 3 kali makan dengan frekuensi dan jenis makanan yang dimakan. Mungkin cukup sekian pemaparan tambahan dari saya. Terima kasih. Baiklah, dapat kita lanjutkan dengan LI selanjutnya, yaitu olahraga atau latihan fisik. Kepada teman-teman yang bertanggung jawab atas LI tersebut, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Saudara Ahmad Syahab, dipersilakan. Sebelumnya maaf saya lupa lower hand. Baiklah, dapat dilanjutkan dengan Saudara Ricardo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang olahraga fisik atau latihan fisik ya. Jadi latihan kondisi fisik ini adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang kita lakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Melalui latihan kondisi fisik, kebugaran jasmani ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan baik yang berhubungan dengan keterampilan maupun dengan kesehatan secara umum, di mana kebugaran jasmani ini sebagai penentu ukuran kemampuan fisik tiap orang ya, dalam mereka melakukan kegiatan-kegiatannya. Dan makin tinggi derajat kebugaran jasmani siapapun atau seorang atlet, makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Nah, sekarang saya akan jelasin unsur-unsur penting yang terkandung dalam latihan fisik itu meliputi apa saja sih. Yang pertama itu ada yang kita tahu, ada kekuatan atau strength. Itu merupakan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Nah, ini tuh bagi jadi kita 3 kategori. Yang pertama ada isometrik, ada isotonik, ada isokinetik. Lalu yang kedua ada daya tahan atau endurance. Daya tahan di mana ini adalah kemampuan seorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Jadi daya tahannya lama kalau endurance itu. Selanjutnya ada kelenturan atau flexibility, yang dimana kita tahu ini kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan seluas-luasnya dalam sendi-sendinya. Lalu ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh, baik dia dalam kondisi statik ataupun dalam dia kondisi dinamik. Lalu selanjutnya ada kecepatan atau speed, di mana ini melakukan gerakan sesingkat-singkatnya seperti yang kita tahu. Lalu ada kelincahan atau agility, itu kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi ini butuh koordinasi juga dengan balance ya. Selanjutnya ada power. Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Lalu yang terakhir adalah stamina. Ini adalah komponen fisik yang tingkatnya lebih tinggi dari daya tahan. Nah, ini mungkin kita bisa lihat untuk apa namanya yang tadi saya sebutkan ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan langsung menjelaskan tentang manfaat olahraga secara umum ya. Jadi manfaat-manfaat olahraga secara umum itu yang bisa kita tahu meningkatkan daya tahan tubuh karena meningkatkan fungsi-fungsi hormon, di mana hormon-hormon ini nantinya akan berfungsi juga untuk ujung-ujungnya meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya meningkatkan fungsi otak, di mana jumlah oksigen di dalam darah akan meningkat sehingga memperlancar aliran darah menuju otak. Dan akhirnya meningkatkan fungsi otak. Lalu selanjutnya mengurangi stres, karena otak akan melepaskan hormon yang termasuk endorfin, di mana itu akan mempengaruhi suasana hati yang lebih gembira, riang, dan senang. Dan kita menurunkan kolesterol, di mana juga akan membakar kolesterol LDL dan trigliserida, serta meningkatkan kadar kolesterol baik HDL. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Andita. Baiklah, dipersilakan kepada Saudari Andita. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen. Baiklah, tadi kan pengertiannya, definisi gitu udah dijelaskan semuanya sama Rico. Jadi saya
akan menjelaskan beberapa aja. Yang pertama itu prinsip frekuensi, tipe, dan waktu olahraga. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi latihan ini tergantung dari durasi dan intensitas latihan. Frekuensi latihan yang dapat dilakukan dapat beberapa kali dalam sehari sampai dengan 5 kali dalam seminggu, tergantung jenis latihan, keadaan fisik, dan tujuan latihan. Kalau dalam kasus ini kan kita untuk menurunkan berat badan. Pada orang dengan kondisi fisik yang rendah dapat dilakukan latihan